Kadang kan kalau kita sendiri di rumah mikir sakit, DM gitu kan pasti stres ya Mbak Yuni ya. Nah, dengan ikut program Prolanis punya komunitas. Diingetin juga ya Kak ya? Diingetin. Lebih perhatian dari pacar ini. Tapi belakangan Mbak Yuni itu mulai banyak kita temuin pada remaja. Iya. Ya, kasus diabetes. Nah tadi itu kan udah banyak sekali nih yang yang kakak sebutkan ada sebanyak 13 penyakit dan yang bisa mengikuti program Prolanis itu cuma 2 ya berarti ya, diabetes dan juga hipertensi. Nah untuk mekanisme Prolanis itu sendiri itu gimana sih Kak caranya? Sobat JKN jika sudah positif gitu kan, menderita penyakit diabetes maupun hipertensi, ini nanti bisa menghubungi petugas kesehatan yang ada di FKTP. Nah, FKTP-nya bisa berupa puskesmas, klinik maupun DPP. Di situ nanti akan dikelola Mbak Yuni. Bisa untuk pemeriksaan yang dilakukan sebulan sekali. Untuk yang peserta diabetes itu dicek gula darahnya Mbak Yuni. Jadi setiap bulan itu bisa dicek gula darah dan itu bisa dijaminkan ke BPJS Kesehatan. Atau yang kedua nanti dia itu akan mengikuti kegiatan kelompok. Oh ada kegiatan kelompoknya juga. Nah kegiatan kelompoknya tuh ngapain aja nih Kak? Kegiatan kelompoknya itu have fun Mbak Yuni. Have fun. Iya benar. Jadi peserta Prolanis itu nggak disuruh macul, nggak disuruh yang susah-susah. Nah, disuruhnya senam. Oh senam. Ya, betul. Oh saya pernah dengar tuh senam Prolanis namanya. Senam Prolanis. Nah itu jadi Sobat JKN yang sudah terdaftar di program Prolanis nanti akan diikutkan dengan kegiatan kelompok. Di kegiatan kelompok tersebut peserta akan mengikuti senam yang dilakukan seminggu sekali. Kemudian di sana juga akan mendapat edukasi Mbak Yuni. Oh gitu. Selain senam juga dikasih edukasi. Diedukasi bagaimana agar diabetesnya itu tidak menjadi komplikasi. Bagaimana agar kadar gula darah atau kadar tekanan darahnya itu tetap normal. Stabil. Ya, tetap stabil. Jadi terus kemudian itu kan komunitas ya Mbak Yuni. Di komunitas Prolanis punya teman-teman. Jadi sobat-sobat JKN yang terdaftar di Prolanis nggak sendirian. Kadang kan kalau kita sendiri di rumah mikir sakit, DM gitu kan pasti stres ya Mbak Yuni ya. Nah, dengan ikut program Prolanis punya komunitas. Jadi bisa sharing ya. Berarti bisa take and give information gitu ya. Ternyata banyak sekali ya Kak ini manfaat ikut program Prolanis itu. Selain kita bisa mengontrol nih penyakit kronisnya, kita juga bisa punya kenalan baru, bisa punya edukasi lebih banyak terkait penyakit-penyakit yang sudah diderita. Nah untuk peserta BPJS Kesehatan sendiri nih Mbak, apakah dia otomatis terdaftar dalam Prolanis atau ada proses tertentu untuk terdaftar Prolanis? Nah untuk menjadi peserta Prolanis, peserta JKN yang sudah terdeteksi atau sudah positif menderita DM dan HT, ini lapor saja ke petugas yang ada di FKTP. Tinggal lapor? Ya, lapor. Kalau kata orang Melayu, padahkan aja, Kak saya nak ikut Prolanis, gimana tuh? Nah, kayak gitu aja, udah tinggal bilang aja. Satset datang daftar Prolanis, nanti kalau ada kegiatan senam bakal diundang. Oh gitu. Terus nanti akan diingatkan untuk periksa gula darah atau tekanan darah setiap bulan. Diingetin juga ya Kak ya? Diingetin. Lebih perhatian dari pacar ini. Diingetin soalnya. Betul. Ternyata selain tadi itu kita dapat edukasi, kita juga bisa kontrol penyakit sendiri, dapat teman, bisa take and give information, diperhatiin lah gitu. Nah ada nggak yang lebih perhatian dari itu? Mungkin pacarnya kalah nih. Hanya ini ya JKN ya, yang perhatian terhadap kesehatan peserta JKN itu pasti dong Kak harus. Kita kan tujuannya itu untuk menyehatkan masyarakat Indonesia nih sebenarnya intinya. Mbak Yuni. Nah tadi kan kita udah bahas terkait screening dan juga Prolanis nih Kak. Nah untuk untuk dalam pelaksanaan Prolanis itu sendiri, apakah ada nggak sih Kak tantangan yang dihadapi ketika melakukan program Prolanis ini? Nah, ini memang tantangannya lebih sering dihadapi oleh teman-teman FKTV sih Mbak Yuni. Jadi, gimana tuh Kak? Karena seringkali memang dari pesertanya, Sobat JKN kalau sudah terdaftar di program Prolanis harus rajin.
Oh iya. Seringkali itu petugas FKTP, teman-teman di FKTP itu kesulitan. Jadi kan untuk kegiatan prolanis itu adalah minimal 15 orang 15 orang dalam satu waktu kegiatan. Oh. Nah, Oke. jadi setiap kali senam itu minimal ada 15 peserta, Mbak Yuni. Nah, seringkali FKTP itu sudah mengundang peserta, namun pesertanya nggak datang. Waduh. Sayang sekali ya. Sayang sih. Padahal disuruh senam, terus kemudian disediakan konsumsi juga loh Mbak Yuni sebetulnya. Padahal udah senikmat itu ya. Senikmat itu. Nah, kita itu sih kalau kendala kita yang diajakin sehat terus dikasih konsumsi yang pastinya sehat dan nggak konsumsi. Betul. Bukan gorengan juga. Oke. Nah, kan tadi tuh ada diketahui tuh Kak, ada beberapa peserta yang mungkin nakal nih atau mungkin bandel atau mungkin nggak punya waktu gitu ya Kak ya untuk ngikutin program Prolanis ini. Nah, untuk cara kita supaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya screening dan juga keikutsertaan dalam program Prolanis itu apa sih Kak upaya-upaya yang bisa kita lakukan? Oke, upayanya salah satunya melalui podcast ini tentunya, gitu kan. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi Mbak Yuni kepada peserta JKN melalui media sosial lewat Instagram, lewat WhatsApp gitu ya. Jadi memang kita memberikan informasi atau memberikan pemberitahuan untuk mengisi screening riwayat kesehatan. Terus kemudian untuk peserta Prolanis itu biasanya PIC FKTP memang secara rutin Mbak Yuni untuk menghubungi peserta tersebut untuk berobat ke FKTP gitu, untuk ikut kegiatan maupun untuk melakukan pemeriksaan. Karena seperti yang kita ketahui kalau penyakit kronis ini kan harus rajin-rajin kontrol. Betul gitu. sekali. Supaya dia tidak ada penyebaran dan juga untuk keadaannya tetap stabil ya. Oke, kalau untuk penyakit ini kan kronis dia adalah penyakit katastropik ya Mbak Yuni ya. Jadi dia adalah penyakit yang jangka panjang. Dan itu harus di-maintain Sobat JKN. Terutama peserta-peserta yang sudah terdaftar Prolanis. Jika itu dibiarkan, tidak diobati ya. Tidak datang ke FKTP untuk berobat, tidak kontrol. Itu yang dikhawatirkan adalah menjadi komplikasi. Oh, komplikasi. Ya. Nah, untuk komplikasinya sendiri nanti itu kan pasti akan lebih berat pengobatannya. Iya, karena udah bukan cuma satu aja ya Kak. Bukan cuma satu saja. Kalau hanya sekedar diabetes, ya sudah kita hanya mengontrol gula darahnya saja. Tapi jika dia sudah terjadi komplikasi, contohnya ke mata, bisa juga nanti bisa luka diabetik, gitu kan. Jadi bisa gangren sehingga nanti kemungkinan akan terjadi amputasi. Kok jadi nakut-nakutin saya ya. Tapi artinya edukasi begini Sobat JKN. Edukasi. Ya, artinya begini Sobat JKN yang sudah terdaftar Prolanis itu memang harus secara rutin. Iya, pasti. Memeriksakan kesehatannya, kemudian juga yang paling penting adalah memperbaiki pola hidup Mbak Yuni. Iya, pasti sih itu. Nah, memperbaiki pola hidup. Dan itu kita pasti akan kita dapat bagaimana sih cara hidup peserta diabetes, bagaimana cara hidup peserta hipertensi agar tetap terkendali. Gitu. Tentunya itu kan akan berbeda dengan seandainya kita tidak sakit kan seperti. Oke. Nah, dapatnya dari mana? Dari yang tadi kan? Dari itu tadi. Ya, datang ke FKTP. Betul. Oke. Ini banyak sekali ternyata manfaatnya ya Kak ya. Nah, dari Kakak sendiri nih, ada nggak sih pengalaman menarik dari peserta Prolanis yang mungkin bisa dibagikan nggak? Kalau peserta Prolanis ya alhamdulillah sih saya ketemunya mereka yang aktif-aktif sih Mbak Yuni ya. Seru nih pasti. Iya, ikut senam juga kadang. Ikut senam juga gitu kan. Nah, kalau saya pengalaman artinya begini, mereka memang merasakan manfaat dari mengikuti kegiatan Prolanis karena mereka bertemu dengan usia yang serupa, bertemu dengan peserta penyakit serupa sehingga mereka bisa berbagi. Berbagi tips kayak gitu kan. Ya. Terus kemudian kalau misalnya ada yang nggak datang nih Mbak Yuni ke kegiatan kelompok, pasti ditanya tuh kenapa sakit, kalau sakit kadang dijenguk. Jadi itu sih, jadi saya merasa bahwa program ini selain tadi untuk menyehatkan peserta gitu kan lewat edukasi, lewat pengobatan, ternyata juga itu tadi menyambung silaturahmi. Oh iya. Ya, itu karena sih makin saya banyak yang terkesan. Makin banyak relasinya ya. Jadi kita makin banyak kenalan, makin banyak teman. Juga pastinya ada perhatian yang didapatkan lebih dari dari teman-teman yang satu komunitas gitu ya Kak ya.
Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kan tadi kita udah bahas manfaatnya, udah bahas terkait screeningnya itu sendiri, prolanisnya itu sendiri. Ada nggak sih tips sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mulai peduli pada kesehatan mereka dari Kakak sendiri? Oke, baik. Yang pertama, tentu kita balik lagi Mbak Yuni, bahwa yang paling penting adalah menjaga pola hidup. Pola hidup, Pola ya. makan, Pola makan, pola istirahat, dan pola pengelolaan stres. Oh Ya, iya. itu emosional, itu tentu akan berpengaruh. Nah, itu kemudian makan, tadi ya, pola makan. Kemudian juga untuk peserta JKN mengisi screening riwayat kesehatan. Iya. Nah, itu adalah bentuk proteksi diri kita yang untuk mengetahui di deteksi awal secara ya. dini, betul. Sehingga kalau misalnya kita sudah terdeteksi, kita bisa langsung mendapatkan pengobatan dari dokter. Nah, itu sih Mbak Yuni kalau dari saya. Olahraga, Oke. pola hidup itu tadi Pola ya. hidup. Nah, selain kita menjaga dari luar, kita juga harus menjaga dari dalam nih ya Kak. Betul. Nah, untuk tadi saya agak penasaran nih Kak. Biasanya kan kalau untuk di program Prolanis itu kita ketemunya sama yang seumuran nih. Iya. Nah, range-nya biasanya untuk peserta Prolanis itu rata-ratanya usia di berapa Kak? Di usia berapa? 30-an ke atas. 30-an ke kayaknya, atas. Ya, sekitar 30. Oke, karena untuk usia 30-an ke atas itu biasanya baru kedeteksi ya Kak? Iya, terdeteksi. Tapi belakangan Mbak Yuni, itu mulai banyak kita temuin pada remaja. Iya. Iya, kasus diabetes. Diabetes. Nah, jadi memang kan kita kemarin melakukan screening penapisan, gitu kan. Jadi kita mendeteksi karena pola hidup zaman sekarang ya Mbak Yuni ya, jajan boba gitu Iya, ya. sering banget jajan boba, snack-snack yang sehari 3 seperti kali. itu. Sehari 3 kali. Nah, jadi memang sekarang sepertinya sudah mulai bergeser. Awalnya dulu kan kita melihat orang-orang yang sudah sepuh ya. Nah, belakang sudah mulai bergeser Mbak Yuni. 20 tahun itu sudah mulai ada yang mengikuti program Prolanis, itu sudah ada. Nah, itu balik lagi ke gaya hidup ya Kak ya? Betul. Nah, kan untuk kalau orang yang zaman dulu mungkin pola makannya kejaga. Betul. Nah, itu makanya kenapa kalau di tahun-tahun sebelumnya kita banyak menemukan peserta Prolanis itu yang usianya di atas 30 tahun. Nah, kalau untuk sekarang itu mungkin karena gaya hidup nih yang suka jajan boba, mungkin sekarang karena jajannya juga udah macem-macem ya. Betul. Dan juga nih apalagi nih yang suka kopi susu sehari 3 kali tuh gimana tuh? Nah, itu udah mulai harus dikurang-kurangin karena sekarang untuk kasus diabetes sendiri bukan lagi di usia 30 ke atas, tapi anak-anak muda juga udah mulai banyak yang kena ya Kak ya? Betul sekali Mbak Yuni. Nah, kemarin juga saya sempat baca berita tuh, katanya untuk peserta yang udah mulai cuci darah itu banyak banget anak mudanya Kak? Iya, betul. Sekarang untuk cuci darah sendiri itu kan nggak langsung ya Mbak Yuni ya, tidak otomatis langsung terjadi kerusakan pada ginjal. Nah, itu kan pasti ada proses. Iya. Nah, itu balik lagi ya, promosi screening riwayat kesehatan. Tetap harus screening dulu. Harus screening dulu gitu. Karena di sana kan beberapa pertanyaan yang dia itu jawaban itu adalah berdasarkan pola hidup kita, gitu kan. Nah, kalaupun memang nanti dia sudah terdeteksi, harapan kita yaitu tidak terjadi langsung untuk cuci darah, seperti itu. Jadi kita mencegah dulu. Seleksi dulu tahap awal nih, screening dulu. Terus kalaupun emang udah terindikasi risiko rendah, kita tuh harus mulai menjaga pola hidup. Baik, gitu ya. Betul. Nah, pola hidup harus dijaga. Kemudian yang penting kita tetap harus screening setahun sekali. Harus screening setahun sekali. Balik lagi nih. Sebentar lagi ini kan Januari. Jangan lupa Sobat JKN. Tanggal 1 Januari langsung isi screening riwayat kesehatan untuk deteksi dini. Siap. Nah, untuk Kakak sendiri, ada nggak sih apa sih harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait screening dan juga program Prolanis ini, Kak? Harapannya tetap ya Mbak Yuni ya, lakukanlah screening riwayat kesehatan karena itu adalah bukti kita menyayangi diri kita sendiri. Kita mendeteksi kesehatan kita sehingga jika sudah menunjukkan gejala gitu ya, atau misalnya katakanlah hasilnya sudah menunjukkan kita memiliki resiko, kita dapat bertemu dengan tenaga kesehatan. Nah, karena kan kalau misalnya hasilnya itu beresiko, kita akan bertemu dengan dokter. Nanti itu kita akan dilakukan pengecekan gitu Mbak Yuni. Nah, nanti apakah hasilnya positif atau negatif, itu nanti kalau dia ternyata sakit kan bisa langsung diobatin. Nah, harapan saya ya tetap lakukanlah screening riwayat kesehatan, jaga pola hidup, jaga pengelolaan stres seperti itu. Kemudian untuk peserta Prolanis harapannya tetap
rajin mengikuti kegiatan Prolanis. Itu sih Mbak Yuni. Karena Prolanis itu sebenarnya fungsinya untuk balik lagi untuk diri sendiri juga. Betul. Untuk menjaga kondisi sendiri juga gitu ya. Dan juga untuk menjaga silaturahmi yang udah terjalin sebelumnya. Betul. Oke, wah ini kita udah nggak kerasa nih Kak, obrolan kita nih hari ini udah sampai di penghujung episode nih. Udah banyak banget insight yang kita dapetin, informasi penting yang udah kita dapatkan soal screening kesehatan dan juga bagaimana itu bisa jadi langkah awal untuk hidup yang lebih sehat. Nah, semoga setelah mendengarkan podcast ini teman-teman semakin termotivasi untuk mulai peduli sama kesehatan. Nggak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga ya Kak ya. Oke, nih Kak Prima terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini Kak Prima. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga terima kasih untuk ilmu dan juga insight hari ini sangat berguna sekali. Jangan lupa nih teman-teman, kesehatan itu merupakan investasi jangka panjang. Yuk mulai dari hal kecil seperti rutin cek kesehatan seperti screening. Wajib itu ya setahun sekali nih. Terakhir, buat kamu yang punya pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui media sosial kita di IG, TikTok, dan juga YouTube channel. Bisa langsung DM aja ya. Oke, terima kasih Sobat JKN. Terima kasih Kak Prima. Sampai jumpa lagi di podcast Berkesah. Salam sehat.